Kita mulai materi dari bab 4, yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mulai dari makna hubungan internasional dan politik luar negeri. Hubungan internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 huruf A ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau WNI. Jadi di dalam hubungan internasional itu menekankan kepada kegiatan yang beraspek pada lingkup regional dan juga internasional. Berikutnya yaitu makna politik luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional, di mana penekanan pada politik luar negeri ini lebih kepada kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Bagaimana dengan makna politik luar negeri bebas aktif? Makna bebas dalam politik luar negeri bebas aktif dapat diartikan bahwa Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Sedangkan makna aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Dan yang perlu diingat bahwa dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjalinnya hubungan internasional. Ada dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal atau yang datangnya dari dalam, yang pertama yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara, di mana kelangsungan hidup sebuah negara ini dapat terancam karena kudeta, intervensi dari negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain, sehingga melakukanlah hubungan internasional. Yang kedua, adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, keinginan untuk membuka hubungan politik dengan negara lain dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal atau yang datangnya dari luar, yang pertama yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain ini diperlukan untuk membantu memecah permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai. Kita masuk ke dalam hubungan internasional di Indonesia, mulai dari dasar hukumnya, yaitu sila kedua Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia, ada tiga. Yang pertama adalah bilateral, yaitu hubungan luar negeri atau internasional yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya adalah hubungan luar negeri atau internasional yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura mengenai batas wilayah negara. Yang kedua yaitu hubungan multilateral. Hubungan multilateral ini merupakan hubungan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara, biasanya bersifat terbuka bagi negara-negara yang ingin bergabung dalam hubungan atau kerjasama yang dibuat oleh lebih dari dua negara tersebut. Contohnya PBB ataupun OKI, tetapi hanya untuk negara-negara Islam saja, tetapi berlaku untuk seluruh negara yang ada di dunia. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia
tetapi hanya dalam satu wilayah regional atau kawasan yang sama saja. Contohnya misalkan Indonesia dengan ASEAN,